Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan tentang karma untuk kalian. Karma itu apa sih? Karma itu adalah apa yang sudah kita lakukan dan itu kembali kepada kita. Jadi ketika kalian melakukan hal yang baik, itu juga akan kembali sebagai karma baik. Tentu saja sebaliknya, kalau kalian melakukan hal yang buruk, ya kalian bisa jawab sendiri ya. Oke, tidak akan panjang-panjang kartunya kali ini yang saya bacakan. Dan juga ini bisa saja resonate, bisa tidak, karena ini adalah general reading, bukan personal reading. Oke, my dear Capricorn yang nanya-nanyain terus kapan videonya, udah ikutin aja, saya pasti akan bikin walaupun mungkin 2 minggu sekali ya. Oke, so my dear Capricorn, kartu pertama kalian lagi bimbang. Bimbang kenapa? Ada hal yang kalian lakukan dan akhirnya membuat kalian bimbang. Ada perjalanan yang harus kalian lakukan. Tentang masa depan yang kalian ingin capai di ujung sana ya. Oke. Dan tentang the moon. Something ya, kalau the moon mah selalu ada loh di kehidupan Capricorn. Saya juga Capricorn ya. The moon itu kayak insting tentang sesuatu yang buruk yang bakalan terjadi, atau sesuatu yang buruk dibalik sesuatu gitu ya. Itu kan Capricorn banget ya. Dan Ace of Swords yang terbalik, satu-satunya kartu yang terbalik yang ini. Wow, oke. My dear Capricorn, kartu pertama kalian adalah ketika kalian berada di situasi yang membingungkan kalian, mau milih yang bagaimana, mau ke kiri atau ke kanan, apa yang harus kalian pilih. Dan itu tentu saja berhubungan dengan apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Ketika di masa sekarang bingung, itu karena perjalanannya waktu membuat kalian berada di posisi yang seperti ini. Ini kalau resonate untuk kalian, ini kalau relate dengan kalian. Bingung memilih antara ini dan itu, sesuatu. Orang bisa, situasi bisa, apapun itu ya. Bisalah disambungkan dengan apa yang terjadi di kehidupan kalian kalau memang itu relate. Oke, kartu yang menyertainya adalah Four of Swords. Oke, so karena beberapa dari kalian para Capricorn dulu-dulu tidak mengantisipasi hal ini, kayaknya nggak Capricorn banget ya, karena Capricorn tuh memikirkan banyak hal secara luar biasa loh, kayak dipikirinnya detail, terus nanti begini nanti begitu, jadi kayak ada jalan cerita runtutannya di belakangnya gitu ketika kalian memutuskan sesuatu gitu kan. Tapi ada juga namanya manusia, dan manusiawi banget ya, karena kalau di belakang kemarin-kemarin tuh kalian pernah melakukan atau memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu secara gegabah, jadi kayak ya udahlah lakuin aja, nanti gimana nanti. Jadi lupa mengantisipasi. Itu yang mengikuti kalian sampai sekarang. Jadi kalian bingung, ini pilihannya udah tepat atau enggak gitu ya. Ini tapi sudahlah, seperti yang saya bilang, manusiawi sekali kalau kita pernah berada di posisi dimana kita nggak ngelihat itu secara big picture, secara gambaran besar. Jadi dan harus diputuskan, mungkin harus diputuskan secara cepat. Jadi kalian merasa kayak ya udah diputuskan. Nah sekarang kalian berada di posisi yang kayak ya kemarin keputusannya bener apa enggak gitu, udah bingung sekarang. Ada yang bingung memilih pada saat ini karena kejadian yang kemarin-kemarin mungkin membuat kalian merasa pilihan yang kalian pilih mungkin kurang benar, atau ada juga yang sudah memilih dan bingung apakah pilihannya itu tepat atau tidak gitu ya, my dear Capricorn. Oke, next kartu yang berikutnya ada perjalanan di Six of Swords. Ada perjalanan yang harus kalian lakukan sesuai dengan karma kalian masing-masing. Perjalanan kehidupan bersama orang atau orang-orang yang berada bersama kalian saat ini. Bisa keluarga, kolega, apapun itu, rekan bisnis ya. Menuju ke sesuatu hal yang berhubungan dengan masa depan kalian.
Mungkin itu juga yang membuat kalian cemas. Mungkin itu juga yang membuat kalian bertanya-tanya, pilihannya udah bener belum? Partnernya udah bener belum? Jangan-jangan nanti dia begini begitu ya kan? Selalunya, selalunya my dear Capricorn berpikir seperti itu. Nggak boleh protes karena saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. Sedikit banyak saya juga punya pemikiran seperti itu ya. Oke, ya sih Three of Wands-nya terbalik. Jadi kayak, oke, saya tahu perjalanan ini harus dilakukan bersama pihak itu atau orang itu atau orang-orang itu gitu kan. Tapi nih ke depannya gimana nih? Jangan-jangan nanti akan menjungkir balikan keadaan. So, my dear Capricorn, apapun itu tetap harus kalian jalani. Ini adalah part of your life. Ini adalah bagian dari kehidupan kalian. Gimana caranya? Kalian mau ngerem itu, nggak bisa. Waktu tidak bisa berhenti. Waktu berjalan terus. Kalian tidak bisa memutarbalikkan waktu, tapi kalian juga tidak bisa menghentikan waktu. Jadi waktunya itu yang harus dijalani. Kalau memang harus dilakukan perjalanan tersebut, perjalanan bisa dalam tanda kutip ya. Ya lakukan saja. Nanti gimana tentang future-nya? Oke, ini juga yang menyangkut di pikiran kalian kan? Apa yang sedang kalian alami saat ini, apa yang sedang kalian jalani saat ini membuat kalian melihat jauh ke depan, apakah hal itu akan berpengaruh ke kehidupan kalian di masa datang, di your future. Kalau ini sebenarnya kartunya bagus, jadi kalau saya bisa bilang kecemasan kalian yang berlebihan enggak perlu, karena bagus-bagus aja kok nextnya di kehidupan kalian. Jadi jalani aja yang sekarang. Kalaupun merasa ini kayaknya salah pilih, salah paham, ada kesalahan yang dilakukan, nggak apa-apa, di perjalanannya waktu nanti bisa diperbaiki ya my dear Capricorn. Jadi bukan saya bilang berbuat salah itu boleh, bukan begitu. Jadi kalau sudah dilakukan seperti yang saya bilang, tidak bisa memutar waktu kan. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah ya udah jalani aja, kemudian pelan-pelan kalian perbaiki aja. Oke, kartunya apa? Oh, Seven of Pentacles yang terbalik. Ya, ketakutan kalian akan kerugian yang akan kalian alami ketika kalian sekarang memilih, bingung memilih, sudah memilih, tapi masih berpikir bahwa kayaknya nanti hasilnya tidak sesuai ya, terbalik soalnya kartunya. Well, hasilnya sesuai atau tidak sesuai, balik lagi tergantung karma, tergantung amal dan perbuatan kalian. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah berbuat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, baik untuk diri sendiri maupun sekitar, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tinggal kalian jalani aja semua ini dengan sebaik-baiknya. Tinggal kalian jalani apapun yang harus dijalani di kehidupan kalian. Dan kalian akan melihat itu di perjalanannya waktu demi masa depan yang memang ingin kalian dapatkan seperti apa gitu. Sekali lagi ini adalah general reading, bukan personal reading. So kalau ada orang yang bilang, Mbak nggak jelas neranginnya, mau sejelas apa? Karena yang nonton ini nggak cuma kamu doang, yang nonton kamu banyak gitu kan. Saya mau neranginnya gimana? Karena saya tidak tahu apa yang menjadi pergulatan atau pergumulan di kehidupan kalian. Oke, mungkin ini juga yang menjadi pergumulan di hidup kalian, di mana ada kartu The Moon muncul di bacaan kali ini. The Moon adalah ketika kita berpikir ada yang jahatin kita nih di depan sana. Intuisi kita mengatakan bahwa ini kita sedang menata masa depan, tapi kayaknya saya nggak yakin orang yang bersama saya, partner saya atau siapapun itu ya, yang bekerja sama dengan saya dalam hidup maupun pekerjaan atau bisnis itu baik gitu kan. Nanti jangan-jangan akan menusuk saya dari belakang, akan mencederai kepercayaan dan lain sebagainya ya. Ini The Moon ya. Kalau kalian masih berpikir seperti itu dan merasa itu yang menjadi karma yang di dalam kehidupan kalian sedang jalani saat ini, well, what do you expect di dunia ini? Apa yang kalian harapkan di dunia ini?
Baik dan buruk selalu ada, indah dan buruk selalu ada, sakit dan sembuh selalu ada, sedih dan senang selalu ada. So, ya kan? Sebenarnya kalau dipikir nggak menarik sih. Orang itu selalu ada, nggak ada yang baru di dunia ini. Tidak ada yang baru di dunia ini. Yang bayi baru lahir ada, tapi tiap hari ada bayi lahir. So nggak ada yang baru kan, semuanya pernah terjadi gitu kan. Oh, ada Queen of Wands, mungkin berhubungan dengan seseorang, sosoknya perempuan, yang menurut kalian jangan-jangan dia bukan partner yang baik, dia bukan orang yang baik yang berada di sisi saya, sementara perjalanan kehidupan harus dijalani, gitu ya. Ini kan cuma intuisi kalian aja tentang si orang tersebut. Ya sekali lagi karena ini general reading, saya hanya bisa melihat sosoknya, tapi untuk kasusnya tidak bisa. Apakah dia baik, beneran baik kepada kalian, ataukah di lain waktu dia akan berbalik dan membuat kalian menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Ya case by case ya. Tapi kalau yang dilihat di sini karena kartunya juga positif, tidak terbalik, so boleh dicoba apapun itu ya my dear Capricorn. Dicoba dulu, jangan seuzon dulu gitu, jangan berpikir buruk dulu gitu. Oke, intuisi tetap harus dijaga, intuisi tetap harus dipegang, tapi sekali lagi we never know, kita nggak tahu di depannya seperti apa. Kalau kalian masih bisa percaya dengan partner tersebut, dan jalani aja. Ini bukan tentang percintaan aja ya my dear Capricorn, ini juga tentang kehidupan seperti pekerjaan atau karir kalian atau bisnis kalian gitu ya. So intuisi kalian tentang seseorang itu, dan yang saya lihat di sini adalah divine feminine, jadi cewek. Entah Capricornnya cowok atau cewek sama aja, karena ini kan bukan tentang pasangan, tapi tentang partner, bisa partner kerja, partner bisnis maupun yang lain-lain gitu ya. Partner hidup juga bisa. Oke. Kartu terakhir kalian adalah Ace of Swords yang terbalik. Ketika kalian merasa tidak bisa mengendalikan kehidupan kalian, kalian ngerasa hidup kalian kok gak bisa memilih, gak bisa punya ketetapan hati untuk satu dan lain hal. Oke? Apakah karma kalian sedang jelek? Kalau saya lihat kartunya gak ada yang jelek loh. Semua itu sekali lagi tergantung amal dan perbuatan. Tergantung apa yang kalian buat di masa lalu, karma kalian dulu yang nyangkut sampai saat ini, dan kalian ambil atau dapatin lagi karma baliknya gitu. Makanya saya tidak pernah bosan ngomong sampai bolak-balik, sampai mungkin kalian yang dengar bosan, bahwa berbaik-baiklah, berikan yang terbaik kepada diri sendiri maupun sekitar kalian. Karena dengan itu karma baik akan berbalik kepada kalian. Jadi kayak itu akan balik lagi ke kalian gitu. Itu nggak akan merugikan kalian ketika kalian memberikan yang terbaik. Justru sebaliknya, karma balik akan baik ketika kalian memberikan yang terbaik. Oke? Terus kartu yang menyertainya adalah Three of Pentacles. See? Yang ini Three of Pentacles. Ini loh yang merasa bahwa Ace of Swords kamu terbalik adalah kalian sendiri loh, para Capricorn. Padahal apa yang kamu buat selama ini sudah baik, dan kamu gak perlu takut, kalian gak perlu takut bahwa suatu hari kalian akan berada di posisi yang lemah gitu. Gak usah takutkan hal itu ketika kalian sudah membuat hidup kalian sedemikian rupa baik. Misalnya mengikuti aturan, kemudian selalu berbuat baik, jujur, tidak kasar, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Ini cuma ada di pikiran kalian, jadi kayak penghambat berkat juga ya. Selalulah berpikir baik my dear Capricorn. Kalian sudah melakukannya dengan baik, dan gak usah khawatirkan yang lain-lain. Terus kalau ada yang bilang, iya mbak, tapi saya sudah melakukan pilihan yang salah, so what?
Kita semua pernah berbuat salah, kita pernah berada di situasi dimana kita memutuskan sesuatu tapi salah, ya udah akuin, kemudian minta maaf kalau memang itu berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan dengan diri sendiri, maafkan diri sendiri juga. And then kembali lagi, menata lagi gitu loh. Nih kayak kalian menata bata, tiba-tiba tanpa sengaja bata itu, ya karena satu kesalahan yang kalian lakukan, bata itu berantakan. Dan apa yang dilakukan? Nangis. Kan tidak menyelesaikan masalah, susun lagi batanya gitu. Oke? Ya semoga omongan saya nggak ngalor ngidul. Jadi ada yang bilang bacaan saya selalu tidak jelas. Ya mungkin memang tidak jelas buat dia, karena buat yang lain jelas-jelas aja. So ya mohon maaf kalau memang tidak jelas ya, my dear Capricorn. Coba kalian yang jadi saya di sini duduk dan menerangkan ya gitu deh. Oke, saya buka beberapa kartu lagi. What next ya? Apa yang berikutnya untuk kalian para Capricorn? Choices sih, the lovers. Choices, pilihan. Pilihan ada di tangan kalian, my dear Capricorn. Mau terus-menerus berpikir buruk karena mungkin pilihan yang kalian lakukan menurut kalian salah gitu kan? Atau kalian ya itu tadi menyusun kembali bata-bata yang udah berantakan gitu kan? It's your own choice. What next? Loss. Ya memang akan ada kehilangan. Karena bagaimanapun kalau kesalahan yang dilakukan ya tetap akan ada yang terhilang. Tapi my dear Capricorn, gak usah worry atau berlebihan menanggapi itu, karena yang hilang pun akan digantikan ke dalam kehidupan kalian jika memang itu untuk kalian. Misalnya kalian kehilangan sesuatu, padahal hal tersebut harusnya menjadi milik kalian, nanti akan digantikan yang lebih besar. Tapi kalau memang itu bukan untuk kalian dan itu hilang dari kalian, ya berarti kalian diselamatkan justru. Gitu sih. Ya. Dan kartu yang terakhir, victory. Bisa. Tuh kan balik. Tadi kan ada Ace of Sword-nya yang terbalik, tapi yang ini tidak terbalik. Dan tentu saja kalian bisa memenangkan pertempuran kehidupan ini. Apapun yang terjadi di kehidupan kalian sekarang, apapun karma yang sedang kalian jalani sekarang. Gitu ya, my dear Capricorn. Oke. Pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes, jawabannya yes. The High Priestess, yes. Kemudian pesan dari Angels Guide untuk kalian. Apakah ada korelasinya dengan bacaan tadi? Coba kita lihat. Sacred plan, tentu saja. Ada planning luar biasa di dalam kehidupan kalian, my dear Capricorn. Planning yang benar-benar bukan dari manusia, tapi dari Sang Pencipta. So, itu jauh lebih baik. Seperti yang saya bilang, kalaupun ada yang terhilang di kehidupan kalian saat ini, akan digantikan jauh lebih baik. Dan kalau emang itu diambil dari hidupmu atau terhilang dari hidupmu, berarti hal itu memang tidak baik ada di hidupmu. Gitu ya. Oke, satu lagi aja pesannya dari Monology Oracle Card. Dan pesannya adalah communication is key. Jadi komunikasikan sebaik-baiknya ya. Apa yang menjadi pikiran kalian sehubungan dengan orang yang tadi saya sebutkan, komunikasikan aja. Nanti itu akan menjadi lebih baik ketika kalian sudah clear dengan semuanya. Jadi jangan dipendem aja gitu ya. Oke, so my dear Capricorn, sekian bacaannya. Semoga ada yang diambil dari situ. Mudah-mudahan mungkin 2 minggu lagi saya akan membacakan untuk kalian, dan itu tentang bulan Juli gitu ya. Nanti sesuai dengan harinya. Hari Jumat adalah hari untuk kalian para Capricorn. So, tunggunya di hari Jumat. Mungkin bukan Jumat depan karena tergantung schedule kerja saya, tapi mungkin di minggu depannya lagi gitu ya. Oke, tetap semangat my dear Capricorn, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.